Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nabiullah Musa alaihi salam adalah satu-satunya nabi yang bisa langsung berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau bermunajat kepada Allah. Dan selalu naik ke atas bukit Tursina, disitulah terjadinya percakapan antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti diceritakan pada satu waktu, Nabi Musa alaihi salam hendak bermunajat, hendak bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Musa alaihi salam naik ke atas bukit Tursina. Setelah sesampainya di bukit Tursina, Nabi Musa alaihi salam pun bertanya kepada Allah, dan Allah menjawab di saat itu pula pertanyaan Nabi Musa, "Ya Allah, di surga nanti siapa yang akan menjadi tetanggaku ya Allah?" Dan Allah pun menjawab atas pertanyaan Nabi Musa alaihi salam di saat itu juga. Kata Allah, "Yang akan menjadi tetanggamu wahai Musa nanti di surga adalah fulan. Kampungnya di kampung Anu dan tinggalnya di situ." Lalu setelah Nabi Musa mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, segeralah Nabi Musa pun turun dari bukit Tursina dan berangkat menuju ke satu kampung, ke satu daerah atau ke satu tempat, mencari nama yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala tadi. Dan setelah beberapa hari kemudian, setelah berhari-hari mencari, lewat bantuan orang-orang di sekitarnya, alhamdulillah nama tersebut sampai rumahnya ketemu sama Nabi Musa alaihi salam. Sesampainya di rumah fulan atau sesampainya di rumah kifulan tersebut, Nabi Musa mengetuk pintu kifulan tersebut seraya mengucapkan Assalamualaikum. Dan kifulan pun menjawab dari dalam rumah, Waalaikumsalam, sembari membukakan pintu rumahnya. Lalu dipersilahkanlah Nabi Musa alaihi salam masuk ke dalam rumah kifulan tersebut. Setelah masuk ke dalam rumahnya, yaitu di ruang tamu, disuruhlah duduk Nabi Musa. Setelah Nabi Musa duduk, tetapi aneh, kifulan ini tidak seperti tamu atau tuan rumah melayani tamunya pada umumnya. Malah kifulan tersebut meninggalkan Nabi Musa di ruang tamu, lalu masuk ke dalam kamar. Tidak lama kemudian dari dalam kamar kifulan tersebut keluar dengan membawa seekor babi betina yang besar. Di hadapan Nabi Musa, babi itu dimandikannya oleh kifulan. Setelah dimandikan babi itu, lalu dikeringkan, dielap, dikeringkan. Setelah kering, setelah wangi, lalu babi itu dipeluk dan diciumnya oleh kifulan tersebut. Di dalam hati Nabi Musa, apa-apaan ini? Aku bertamu, malah dia ngurusin babinya. Di dalam hati Nabi Musa. Tetapi tidak diucapkan oleh Nabi Musa. Setelah babinya dipeluk dan dicium, setelah dimandikannya itu, lalu dibawa kembali babi itu ke dalam kamar. Dan tidak lama kemudian, kifulan tersebut membawa lagi seekor babi pejantan yang sangat besar ukurannya ketimbang babi betina yang tadi. Sama, kifulan tersebut memperlakukan babi pejantan itu, dimandikannya, dibersihkannya. Setelah dimandikan dan setelah dibersihkan, lalu dilapnya pakai handuk. Ibaratnya pakai handuk lah kalau kita sekarang ini. Setelah itu, setelah kering dan seolah wangi, lalu babi pejantan pun dipeluk dan diciumnya oleh kifulan tersebut. Setelah itu, lalu babi pejantan itu dibawa masuk lagi ke dalam kamar. Setelah beberapa saat di dalam kamar, kifulan tersebut baru keluar lagi dari kamarnya, menemui Nabi Musa alaihi salam yang menjadi tamunya. "Wahai Tuan hamba, mohon maaf aku tinggalkan tadi sebentar karena aku harus mengurus kedua babi itu." Dan kifulan pun melayani Nabi Musa layaknya tuan rumah menyambut dan melayani tamunya. Dan Nabi Musa pun terheran dan bertanya kepada kifulan tersebut, "Wahai kifulan, apakah agamamu?" Kifulan pun menjawab, "Wahai Tuhan hamba Allah, agamaku adalah agama tauhid." Agama tauhid itu adalah agama Islam yang beriman kepada Allah,
mengaku Tuhannya Allah dan mengaku nabinya di kala itu Nabi Musa alaihi salam. Seraya Nabi Musa pun berbicara kepada Kifulan, wahai Kifulan, kalau engkau agamanya agama tauhid, engkau tidak diperbolehkan mengurus babi. Jangankan di dalam rumah, di luar rumah pun tidak boleh, karena itu sesuatu yang dilarang atau salah satu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Kifulan pun senyum ringan, senyum manis kepada Nabi Musa alaihi salam. Wahai Tuan hamba, wahai Nabi Musa, sesungguhnya di setiap pagiku, di setiap soreku, dan di setiap siangku, di setiap hari dan di setiap malamku, aku selalu memandikan kedua ekor babi tersebut, dan selalu aku kasih makan kedua babi tersebut, dan aku buang kotorannya dari babi tersebut, dan aku simpan di dalam kamar selayaknya seperti manusia pada umumnya. Wahai hamba Allah, apakah Tuhan hamba ini atau engkau wahai Musa, apakah engkau tahu apa kedua ekor babi itu? Sesungguhnya kedua ekor babi itu adalah kedua orang tuaku yang Allah azab karena dosa-dosa mereka. Allah hilangkan fisik manusianya, Allah hilangkan wajah manusianya, Allah ganti dengan fisik babi dan dengan wajah babi yang jelek. Biarkan wahai Nabiullah, biarkan itu karena dosa-dosa kedua orang tuaku di masa lalu. Biarkan antara orang tuaku dosa dan Allah, biarkan Allah dan orang tuaku terkait masalah dosa. Tetapi kenapa aku selalu memandikan kedua ekor babi tersebut? Karena dua ekor babi tersebut adalah kedua orang tuaku, yang dimana aku sebagai anaknya punya kewajiban dan ada hak bagi orang tua kami untuk kami layani, untuk kami cintai, untuk kami sayangi sepenuh hati walaupun berupa babi yang jelek. Karena itu kedua orang tuaku, aku ikhlas, aku ridho, aku senang mengurusinya walaupun berupa babi. Nabi Musa alaihi salam, tak lama Allah turunkan wahyu kepadanya melalui malaikat Jibril alaihi salam. Kata malaikat Jibril, wahai Musa, kata Allah, sesungguhnya Kifulan ini telah Allah angkat derajatnya, telah pindah dari makom biasa menjadi makom luar biasa, yaitu makomnya Allah tinggikan menjadi makom anak yang soleh karena berbakti kepada kedua orang tuanya, walaupun orang tuanya Allah rubah wajahnya menjadi rupa babi. Dan sesungguhnya wahai Musa, kata malaikat Jibril, kenapa demikian? Inilah Kifulan inilah yang akan menjadi tetanggamu nanti di surga karena kesolehannya, karena kebaktiannya, karena baktinya, karena sayangnya, karena cintanya, karena ngurusnya kepada kedua orang tua walaupun kedua orang tuanya berupa babi. Dan tak lama kemudian turun firman Allah pula. Kata Allah atau dalam firman Allah kepada Nabi Musa alaihi salam, sesungguhnya aku telah memindahkan kedua orang tua yang berada di neraka, aku pindahkan ke dalam surga karena kesolehan daripada anak-anaknya. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Dari cerita ini kita bisa ambil petik hikmahnya, kita bisa ambil hikmahnya. Sehebat apapun ilmu kita, sesoleh apapun diri kita, sehebat apapun ibadah kita, seikhlas apapun ibadah kita, kalau saja kita tidak berbakti kepada orang tua, kalau tidak menyenangkan hati kedua orang tua, apalagi kita membiarkan, jangan berharap kita mendapatkan ridho daripada Allah. Ridho Allah ada di ridho kedua orang tuanya. Seperti Kifulan mengurusi kedua orang tuanya, walaupun orang tuanya Allah azab menjadi seekor babi, walaupun rupanya rupa babi yang jelek, tetapi karena kebaktian anak kepada orang tuanya, tidak pernah memandang fisiknya, tidak pernah memandang apapunnya, hanya yang dipandang adalah kasih sayangnya, hanya yang dijalankan adalah kewajibannya. Karena ketika kita mengurusi orang tua,
berarti kita telah berbakti kepada orang tua. Orang tua kita ridho, Allah pun akan ridho. Orang tua kita murka, maka Allah pun akan murka. Jangan, wahai saudara-saudariku, jangan sampai kita mensia-siakan waktu. Jangan sampai kita membuang-buangkan waktu. Mumpung orang tuanya masih hidup, mumpung orang tuanya masih ada. Berbeda cerita ketika dari antara kedua orang tua kita meninggal salah satunya, apalagi kedua-duanya meninggal. Hanya kita sekarang tinggal merasakan kerinduan yang teramat sangat dalam. Seperti apa yang saya rasakan. Saya ditinggalkan orang tua. Hanya di setiap pagi, siang, sore, malam hanya bisa menahan rindu kepada kedua orang tua, kepada orang tua. Yang orang tua kita tidak berjumpa lagi di dunia karena wafat. Oleh karenanya, barang siapa yang mau sukses di dunia, andai kata kita berziarah ke semua wali yang ada di muka bumi, andai kata kita ziarah ke semua nabi dan rasul utusan Allah, kita ziarahi semua, tetapi kita melupakan kedua orang tua, maka keberkahan daripada makam nabi, keberkahan daripada para aulianya Allah, orang-orang soleh, ulama-ulamanya Allah, itu tidak ada akan artinya. Walaupun orang tua kita pendosa, walaupun orang tua kita bukan ahli ibadah, tetapi bagi anaknya itu adalah keramat. Ingat, wahai saudara-saudariku, jasa dari kedua orang tua kita itu tidak akan pernah ada yang mampu mengembalikan jasa kedua orang tua. Wahai, ingat, saudara-saudariku, bagaimana pengorbanan orang tua kita. Mungkin ayah kita, ibu kita, dulu ayah kita itu menjadi seorang laki-laki yang kekar, yang ganteng, yang gagah. Karena ngurus kita kecapean, akhirnya badannya ropoh dan tua renta. Begitu pula dengan ibu kita. Mungkin dulu ibu kita itu seorang perempuan yang cantik, seorang bunga desa ibaratnya. Tetapi karena mengandung, melahirkan, menyusui dan mengurusi kita dari semenjak kecil, ibu kita bisa menjadi seperti itu. Mungkin itu karena kita. Bagaimana capeknya kedua orang tua, bagaimana susah payahnya kedua orang tua ngurusin kita. Oleh karenanya, ketika kita berharap ridho Allah, dapetin dulu ridho kedua orang tua. Tetapi bagi seorang perempuan yang punya suami, berbaktilah dulu kepada suami, baru suaminya yang adil membolehkan dan menyuruh istrinya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Betapa kita malunya di hadapan Allah. Betapa kita tidak ada sesuatu yang akan bisa dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengandalkan amal ibadah kita, amal yang mana mau kita andalkan? Ibadah mana yang mau kita andalkan? Salat mana yang mau kita andalkan? Zikir mana yang mau kita andalkan? Susah, wahai hadirin, untuk semua itu susah. Yang mudah, orang tua kita harus sampai ridho kepada kita. Ibu kita harus sampai ridho kepada kita. Bapak kita harus sampai ridho kepada kita. Ridho Allah, wahai, ingat, ada di keridhaan kedua orang tua. Orang tuanya ridho, Allah pun pasti akan ridho. Allah belum tentu meridhoi kita semua sebelum orang tua kita meridhoi daripada kita semua. Allah tidak mungkin akan sayang kepada kita semua sebelum orang tua kita menyayangi diri kita karena kesolehan kita, karena ketaatan kita kepada kedua orang tua. Maka dari itu, mumpung kita masih diberi umur panjang, mumpung kita masih diberi hidup, mumpung kita masih diberi kekuatan fisik, mumpung kita masih diberi rizki yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali menyia-nyiakan itu semua. Ini kesempatan daripada Allah. Karena konsekuensinya dua. Mungkin saja kita yang akan lebih dulu meninggalkan kedua orang tua, atau mungkin saja kedua orang tua kita yang akan meninggalkan kita semua. Selamatkanlah orang tua yang masih hidup, selamatkan pula orang tua yang sudah wafat. Bagaimana caranya? Jadilah anak yang soleh. Tinggikanlah derajat diri kita menjadi makom, atau sampai ke level atau ke makom soleh. Karena janji Allah, karena anaknya yang soleh, Allah akan menyelamatkan orang tuanya yang berada di dalam neraka. Sebaliknya, orang tua kita lagi ada dalam
surganya Allah, tetapi karena kitanya tidak soleh di dunia, karena tidak beramal soleh di dunia, maka bisa jadi akan mencelakai kedua orang tua kita. Selamatkanlah wahai saudaraku orang tua kita dengan cara kita menjadi anak yang soleh. Bukankah ada 3 hal yang amalnya tidak ada akan putusnya ila yaumil qiyamah, bahkan tembus sampai akhirat kelak? Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh yang memunajat, berdoa kepada Allah, mendoakan kedua orang tuanya.